طلع البدر علينا من ثنيات. Apapun kejadian, apapun musibah yang menimpa di bumi ini, ataupun yang menimpa diri kamu, menimpa diri kita, kecuali sudah tercatat fi kitabin, di lauh mahfuz. Lauh mahfuz, lauh itu kalau arti letaknya papan, mahfuz artinya yang terjaga, yang terpelihara. Jadi sudah tercatat di lauh mahfuz sebelum Allah menciptakannya, sebelum Allah mewujudkannya. Dan sesungguhnya hal yang demikian bagi Allah itu mudah. Mudah saja. Ibarat seorang arsitek. Arsitektur masjid ini sebelum terwujud, orang lain tidak tahu, tapi arsitek sudah tahu wujudnya kayak apa. Gedung-gedung pencakar langit atau rumah yang mau dibangun dan sudah digambar oleh seorang arsitek, yang belum jadi udah tahu. Itulah manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah sampai nanti hari kiamat sudah tergambar. Itu yang disebut Allah itu alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui apapun kejadian. Jadi bagaimana sikap kita kalau segala sesuatu itu sudah tercatat di lauh mahfuz? Di dalam Islam, dalam Al-Quran, sering saya kemukakan itu ada sebuah pandangan. Pamannya Nazratul Islam, pandangan Islam terhadap al-qaul, pandangan Islam alal qaul. Bagaimana sih pandangan Islam itu terhadap yang namanya jagat raya? Pandangan Islam terhadap harta, pandangan Islam terhadap apapun, termasuk terhadap kehidupan. Pandangan Islam terhadap kehidupan. Apa sih kehidupan? Kehidupan. Nah, kalau kehidupan di dunia ini dalam perspektif Al-Quran digambarkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, ayat yang sebelum tadi 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasun fil amwal wal aulad. Ketahuilah atau ilmuilah olehmu, ketahuilah olehmu berdasarkan ilmu, yang namanya hidup ini la'ibun. Laibun itu adalah perlakuan, perbuatan yang disenangi. Jadi amal yang kita senangi itu laibun. Makanya permainan yang berdasarkan kesenangan itu asyik, disebut laibun. Orang main bola kalau senang ya asyik. Main bulu tangkis, main catur, main termasuk permainan kehidupan, permainan politik, permainan ekonomi, permainan mafia, itu permainan.
Semuanya permainan, laibun, permainan, mengasihkan. Makanya permainan itu selalu ada ujungnya, ada akhirnya. Yang nonton pun asyik. Makanya kalau orang pengamat itu asyik, pengamat menonton perilaku para anggota dewan. Itu permainan. Penonton atau pengamat asyik mengamati perilaku para pejabat, perilaku para artis, asyik. Yang mainnya asyik, yang nonton juga asyik. Itu namanya laibun. Yang senang masak asyik. Yang kedua, lahwun. Lahwun itu adalah sesuatu yang membuat manusia itu lalai. Lalai ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Lalai ada yang namanya hal-hal yang gaib. Lalai akan kehidupan akhirat. Lalai akan kewajiban. Kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap istri, dan terutama lalai terhadap kehidupan akhirat. Lahwun. Ini kehidupan lalai. Karena lalainya orang bercermin kepada Al-Quran ternyata sudah jauh saking lalainya. Tahu-tahu kejadian aja. Ada penembakan, anak buahnya sendiri ditembak. Nah, itu karena berjalan dalam kelalaian. Lahu, laibun lahu. Yang ketiga, kehidupan dunia ini zinatun, perhiasan. Makanya tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali merias. Yang tadinya rawa badak dirias jadi komplek. Rias, ini jadi komplek. Ini tadinya rawa ini. Dibuatlah masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ini riasan ya, semuanya riasan. Lampunya kristal rias, interiornya rias, tiang-tiangnya rias, kaligrafinya rias, semua rias. Yang kita pakai riasan, baju riasan, pakaian riasan, rumah riasan. Makanya dirias, seleranya beda-beda. Interior rumah beda-beda, kamar pun dirias, semua. Makanya kata Rasulullah, ya, dunia mata. Dunia ini perhiasan, bintang-bintang, bulan, matahari. Kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, kalau kita ke planetarium, ya, itu lihat angkasa, subhanallah. Makanya disebut zina, ya, jinatun, ya, apa ya, perhiasan, zinatun, perhiasan. Nah, termasuk perhiasan yang namanya istri itu adalah perhiasan. Makanya dunia mata wa khairu mataiha al mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling mahal harganya adalah, ya, tadi adalah istri yang soleha. Istri yang soleha. Istri yang soleha adalah perhiasan yang paling tinggi harganya. Kemudian yang keempat, wa tafakhurun bainakum. Di antara kalian itu tafakhur, berbangga-bangga. Tafakhur, wa tafakhurun bainakum. Kita bangga dengan diri sendiri.
Ada bangga yang melampaui batas, namanya ujub. Bangga dengan rumah, bangga dengan harta, bangga dengan ilmu, bangga dengan posisi, bangga dengan jabatan, bangga. Subhanallah, orang berbangga-bangga. Jadi orang berbangga-bangga yang tiba-tiba, ya, nanti yang terakhir, watakasurun fil amwal wal aulad, dan orang berlomba-lomba dalam persoalan harta dan persoalan anak. Nah, jadi dalam persoalan anak, kama sali baisina ajabal kufarana ba'atu, kebanggaan dan perlombaan itu sampai puncaknya seperti hujan yang membanggakan para kufar. Kufar itu petani, tumbuh-tumbuhannya membanggakan dengan hujan, tanah subur, kemudian pepohonannya, tumbuh-tumbuhannya menjadi subur, bangga. Kufar, kufar itu para petani juga disebut kufar, jama daripada kafir. Kenapa para petani disebut kufar? Karena para tani itu suka menutupi. Menutupi apa? Menutupi yang ditanam. Ya, tutupi biji-bijiannya, ya, ditutupi oleh tanah. Tanam singkong digali sedikit tertancapin, ditutupi. Itu namanya kufar. Makanya kafir itu pengertiannya banyak. Nggak bisa letterlek. Nggak bisa kafir itu terwakili oleh apa namanya, kalimat non muslim umpamanya, nggak bisa. Kalau versi Al-Quran, ajanah kafir itu luar biasa. Ajabal kufar nabat summa yahiju, kemudian yahiju apa, daun itu kemudian yang tadinya hijau kemudian lemas, kemudian pataru musfaro, kemudian menguning, ya. Summa yakunu hutama, summa yakunu hutama, kemudian rontok, ya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nanti setelah rontok, itulah rontok artinya mati, sampai mati, udahlah mati. Minah khalaqnakum wa fiha nu'idukum, asal manusia dari tanah, nanti kembali lagi kepada tanah. Ruhnya intiqal ila daril khuldi, pindah ke tempat yang kekal. Intiqal pindah kepada tempat yang pertama kali, yang namanya intiqal ila alamil barzakh, ke alam barzakh, alam barzakh. Nanti wafil akhirati adzabun syadid, tinggal di akhirat ada azab yang keras, azab yang dahsyat. Wa maghfiratun, dan ada ampunan Allah minallah, wa maghfiratun minallah wa ridwan, ada juga keridhaan. Jadi tinggal nanti di akhirat itu aja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu adalah, ya, mata, kesenangan yang membuat orang lalai. Makanya kalau senang hidup itu, makanya jangan bersenang-senang. Senang-senang, saya sering membedakan kalau dalam Al-Quran ada senang, ada tenang. Yang dibutuhkan manusia itu qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, bukan senang. Itulah kehidupan dunia. Demikian pula di ayat lain dikatakan, ya, wa mahadzil hayatud dunya ila lahmun wa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah
sesuatu yang melalaikan dan permainan. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi di dunia ini kamuflase, casing di dunia ini banyaknya. Ya, kamuflase, tidak hakikiah gitu. Termasuk suami di hadapan istri, istri di hadapan suami nggak hakikiah. Nanti yang hakikiahnya adalah di akhirat itu. Di akhirat baru kita tahu. Kalau di dunia nggak bisa. Nggak bisa kita menebak-nebak, bisa menebak-nebak. Jadi bagaimana sikap kita dalam kehidupan? Di dalam ilmu tasawuf, di kalangan ulama al-muhaqqiqin atau al-mutasawwifin, kalangan para ulama hakikat atau ulama-ulama tasawuf, itu ada 4 istilah baku yang masyhur di kalangan para ulama tasawuf. Ini sikap hidup. Apa itu? Yang pertama namanya al-haqiqah. Kalau dalam bahasa Indonesianya hakikat. Haqiqah ini merupakan konsep. Yang kedua al-ma'rifah, ma'rifah. Yang ketiga syariah, syariat. Dan yang keempat tariqah, tariqah. Jadi sesungguhnya ulama-ulama terdahulu sudah mengajarkan kepada kita dalam hidup ini harus menerapkan 4 konsep ini. Jadi 4 konsep dalam bidang apapun, 4 konsep ini harus diterapkan. Yang pertama hakikat. Makanya hakikat itu masuk kepada tatanan keimanan, akidah, keyakinan, itu hakikat. Contoh, kita sholat secara hakikat diterima nggak sholat kita oleh Allah? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Secara syariat ini jamaah segini banyak, sholatnya sama berjamaah, tapi hakikat masing-masing orang sholat itu di hadapan Allah beda, karena hanya Allah yang tahu. Itu kalau kita sudah berbicara hakikat. Ada orang nyumbang masjid 1 miliar, undang wartawan, saya dengan tulus ikhlas menyumbang 1 miliar. Bahasanya ikhlas, hakikatnya benar nggak ikhlas? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Itu hakikat. Makanya kalau sudah berbicara hakikat, hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Tetapi dalam urusan hakikat, Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak tahu, makanya kita harus percaya kepada yang gaib. Nah, urusan hakikat Allah mengajarkan ana inda dzanni abdi bi. Saya mah tergantung kepada prasangka kamu. Ana inda dzanni abdi bi. Jadi ya udahlah, kita mah pokoknya saya mah tergantung prasangka kalian. Makanya kita diajarkan oleh Allah dalam urusan hakikat itu husnuzon. Satu husnuzon. Yang kedua ar-roja, optimis. Ya, optimis. Kita harus berharap. Jadi harus berharap, yakin, optimis. Pokoknya kita sholat, ya kita style yakin aja sholat kita diterima oleh Allah. Kita puasa, yakin aja diterima oleh Allah. Kalau kita ke pasar dagang, yakin aja
pasti ada yang ngebeli. Insya Allah ada yang beli. Kalau kita ke pasar, ya kita belajar, yakin saja bahwa saya bisa melakukan apapun, yakin. Makanya keyakinan itu penting. Itu yang disebut hakikat, itu kaitannya dengan keyakinan. Dan Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus optimis. Makanya segala sesuatu termasuk haji. Haji itu rangkaiannya yaitu nanti terakhirnya di Mina. Di Mina, Mina artinya kalau pakai hamzah Mina itu namanya pelabuhan. Tapi kalau pakai alif maksuro Mina, Muna itu artinya ya optimis juga. Optimis. Harapan, optimis. Makanya kita harus optimis, hidup ini harus optimis. Apalagi kalau Allah yang ngomong. Contoh umpamanya, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang Allah menggaransi Islam. Islam digaransi ini oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk Al-Quran, ya, membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, agama yang sebenar-benarnya, dinul Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk menghapuskan atau mensupremasikan dari semua agama. Jadi Islam itu agama supremasi yang dialok-olok, yang diberikan stigma, yang musuhnya banyak kayak apapun tetap nggak bisa dibendung. Islam itu sebagai agama supremasi karena Allah menurunkan Islam itu agama fitrah. Makanya dalam surat Ar-Rum ayat 30 jelas agama fitrah Islam itu dinul qayyim, agama yang kokoh. Itu harus optimis. Jadi kita nggak boleh emosi. Ya, kalau ada yang nggak boleh emosi, boleh hati panas tapi otak tetap dingin, berpikir cerdas. Kenapa? Karena Islam itu jamin. Bahkan ayat sebelumnya, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ingin sih, ada kehendak, keinginan ingin menenggelamkan Islam. Tetapi justru Allah semakin menyempurnakan. Dengan apa menyempurnakan? Kata Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nuqatu wal Uyun, bagaimana Allah yuzirahu, menzaharkan Islam itu, bagaimana jalannya, thariqahnya gimana? Kata Imam Al-Mawardi ada 4. Ya, satu, bil birri, dengan orang yang berbuat kebaikan, wal fajiri, dengan orang yang berbuat kebrengsekan, ya. Yang ketiga, wal muslimi, dengan orang Islam. Yang keempat, wal kafir, dengan orang-orang kafir. Hebat enggak coba? Makanya ada istilah, semakin dibully semakin populer. Oh, ini kalau orang makanya berpikir itu optimis, bersiapa? Contoh umpamanya, gubernur yang paling banyak dibully di Indonesia siapa? Pak Anies paling banyak dibully. Tapi karena dibulinya terlalu kasar, gitu kan, terutama oleh buzzer-buzzer itu, justru makin populer kan. Contoh aja itu, makin populer, nggak bisa dibendung, apalagi Islam. Ya, jadi itulah kadangkala
Itu reklame gratis sesungguhnya. Jadi Islam itu dipromosikan, Islam disebutkan kayak apa, makin keren. Karena idza jaa nasrullahi wal fath, kalau pertolongan Allah datang, ya, kalau sudah datang, kau akan melihat bagaimana manusia itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Dan ini terbukti. Entah itu di Jerman, entah itu di Inggris, entah itu di Amerika, entah itu di Papua, itu berbondong-bondong kalau pertolongan Allah. Karena agama Peter itu optimis, karena Islam satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah. Makanya dalam perspektif Al-Quran nggak ada agama Yahudi, nggak ada agama Nasrani. Nggak ada. Kalau dalam perbandingan agama, ada agama Ardi, ada agama Samawi. Agama Ardi itu agama filsafat. Agama Samawi itu yang diturunkan oleh Allah membawa kita. Nah, seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu agama Samawi. Tapi dalam perspektif Al-Quran, semua itu Islam. Jadi kalau ada kalimat-kalimat Yahudi, Nasrani, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalau ada dalam Al-Quran ayat tersebut, itu semuanya pelajaran bagi kita. Kita disuruh belajar dari orang Yahudi. Lu, kata Allah, jangan seperti orang Yahudi. Lu jangan seperti orang Nasrani. Itu maksudnya. Contoh nih, contoh. Dalam surat Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Orang Yahudi ngomong, kata orang Yahudi, orang Nasrani itu nggak punya pegangan. Kata orang Nasrani, orang Yahudi itu nggak punya pegangan. Padahal keduanya membawa kitab, membaca kitab. Yang satu baca Taurat, yang satu baca Injil. Demikian pula orang-orang yang minim ilmunya, orang-orang yang tidak berpengetahuan, ya, orang-orang jahil, perkataannya seperti mereka. Ya, artinya ada nggak orang jahil? Ah, ini orang yang suka kunut itu sesat. Ya, yang suka tahlilan itu sesat. Kan? Padahal dua-duanya baca, saling menyesatkan. Yang saling menyesatkan itu tak ubahnya seperti orang Yahudi dan Nasrani yang suka menyesatkan. Jangan. Nah, kenapa? Allah nanti yang akan menghukumi, mengadili di antara umat manusia itu terkait apa yang diperselisihkan selama di dunia. Dan nanti Allah yang akan mengadili. Kita nggak berhak mencari. Ada lagi ayat. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasar. Tilka amaniyuhum. Qul fa'tu burhanakum. Kata orang Yahudi dan Nasrani, ini kata orang Yahudi dan Nasrani, orang non Yahudi dan Nasrani itu nggak bakalan masuk surga. Yang masuk surga itu cuma Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, itulah angan-angan mereka. Maka datangkanlah keteranganmu, penjelasanmu, keterangan mereka. Qul burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, bala, enggak begitu. Bala, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Siapapun yang beriman kepada Allah, mengislamkan diri, memasrahkan diri, wajahnya, orientasi hidupnya semata-mata kepada Allah, dan dia berbuat muhsin, berbuat ihsan,
falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ya nanti di sisi Allah ada imbalan pahala, maka jangan ada rasa takut dan rasa sedih. Nah, itu dijawab oleh Allah seperti itu. Jadi inilah itibar. Makanya kita terkait hakikat, kalau orang memahami hakikat, hati-hati itu. Hati-hati menuduh orang. Ya. Hati-hati bersuudzon. Hati-hati bersuudzon. Kalau kita ngerti hakikat. Jadi hakikat itu, contoh mamanya, kita dakwah sama tetangga aja. Atau kita punya tetangga atau punya saudara non muslim, kita dakwahi tiap hari. Itu namanya syariat. Hakikat kapan dia dapat petunjuk nggak tahu. Karena dalam surat Yunus Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ya. Kalau sekiranya Allah mau, nggak usah repot-repot, nggak usah ada dakwah, nggak usah ada pengajian, semuanya bisa diimankan oleh Allah semuanya. Lantas kalian mau memaksakan diri agar mereka beriman seperti kalian? Nggak bisa, nggak bisa. Makanya orang dakwah itu dakwah aja, ikhlas saja karena Allah. Makanya ada keteladanan Rasulullah dalam berdakwah. Jadi kalau kita berbicara akhlak Rasulullah, itu tergantung subnya. Kita menteladani dalam bidang apa? Kalau dalam bidang dakwah nih, yang mau jadi dai, mau jadi mubalik, mau jadi guru, mau jadi pengajar, mau dakwah nih, patokannya keteladanan Rasulullah pasti ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirhum wasabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tuh, itu kalau kita mau menteladani Rasulullah dalam bidang dakwah. Kata Allah, kalau bukan rahmat Allah, fabima rahmatin minallah. Jadi kalau diartikan sebaliknya, karena rahmat Allah itulah lintalahum. Engkau ya Muhammad berhati lemah lembut, santun, lemah lembut, santun. Jadi Rasulullah kalau dalam berdakwah itu santun, lemah lembut. Lintalahum. Layina, makanya ya bahasanya kaulan layina, bahasa yang lemah lembut, bukan bahasa kasar. Makanya pemimpin yang bahasanya santun halus itu disenangi oleh rakyat. Tapi kalau bahasanya kasar itu layina. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau sekiranya hatimu keras, bahasamu kasar, walidhal qalbi, wow, keras hati ya, kasar, keras hati, pasti orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Madinah ketika itu juga akan jauh, akan menjauh. Lan fadu min halik. Jadi bagaimana menghadapi si jahil-jahil ini, jahil-jahil itu? Fa'fu, maafkan mereka. Karena mereka jahil. Kalau orang jahil itu, makanya kalau menghadapi orang jahil, ya itu harusnya ya harus dimaafkan aja. Qalu salam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil ya mengucapkan hal-hal yang aduh kasar dan sebagainya, namanya juga jahil. Salam mengucapkan keselamatan, nggak usah dijawab, nggak usah direspon, biarkan saja. Kayak bujar-bujar itu, bajar-bajar itu orang-orang jahil, nggak usah. Dia itu jahil. Kalau salam, kalau dalam strategi dakwah begitu, ya. Fa'fu wastaghfirhum, bila perlu, mohon
ampun kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, moga-moga itu mulut-mulut kotor, mulut-mulut jahat itu ya Allah, kau ampuni, kau ampuni. Kalau Rasulullah langsung mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku yang jahil-jahil itu, karena mereka berbuat seperti itu, mereka tidak tahu. Ya, tahu itu kalau dalam berdakwah. Jadi tergantung kita, tapi kita harus optimis bahwa dakwah kita akan berhasil. Optimis, memaksa tidak boleh, la ikraha fiddin, tetapi optimis wajib. Ini hakikat. Karena Allah yang berikan huwa a'lamu, ya, biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa mereka yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, hanya Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya kita mengislamkan orang, kita suka menjadi fasilitator membacakan syahadat. Itu aja. Buktinya yang namanya Abu Sufyan, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, yang keras-keras itu masuk Islam. Ini keteladanan dari situ. Jadi kita harus optimis. Dengan Islam itu harus optimis. Ini yang namanya hakikat. Yang kedua, hakikat itu kurang berarti, ya, kurang bermakna kalau tidak dibarengi dengan konsep yang kedua, namanya ma'rifat. Ma'rifat itu pemahaman, ilmu, pengetahuan. Makanya belajar itu tidak boleh pernah berhenti. Gak boleh pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena ma'rifat itu terus, sehingga ilmu gak akan pernah tuntas. Ilmu itu gak pernah karena tuntas, karena Allah lautan ilmu. Kata Imam Al-Mawardi, ayat yang mengatakan, ya, walau kana al-bahru midada, lau kana al-bahru midada li kalimatir rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatur rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau sekiranya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, ini kata Imam Al-Mawardi, kalimat Allah itu ilmu, al-ilmu. Kalau menuliskan ilmu Allah dengan tinta lautan, habislah satu lautan tinta itu, dan ditambah satu lautan tinta lagi, maka ilmu Allah tidak bakalan habis. Bahkan di ayat lainnya mengatakan, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu aburin ma nafidat kalimatullah. Kalau sekiranya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, niscaya habislah lautan tinta itu, walaupun ditambah 7 lautan lagi, nggak bakal habis. Makanya nggak boleh seakan-akan ijtihad itu udah paling benar menganggap orang lain salah, nggak bisa. Kalau hal-hal ijtihad itu nggak boleh, ya. Jadi kalau umpamanya kita meyakini Islam itu terbenar, nah, Islam itu agama terbenar, ya, agama terbenar. Jadi disinilah kita harus paham, makrifat itu nggak boleh. Makanya semua orang alim di dunia ini, semua para ulama di dunia ini itu bijak, arif. Nah, kalau ada perselisihan itu mereka arif. Pokoknya Imam Hanafi saja, Imam Hanafi, ya, yang lahir tahun 80, wafat tahun 150 Hijriah. Apa kata Imam Hanafi? Haza ra'yuna, ini pendapat kami. Faman za'ana bi ahsani minhu qabalnahu. Kalau ada pendapat yang lebih baik, ya, lebih ahsan, lebih sahih, lebih logik, lebih masuk akal, maka akan aku ambil. Itu Imam Hanafi. Ada ruang dialog. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ra'yuna shawabun yahtamil khata, pendapat kami benar adanya,
Tapi waroyu goiri, pendapat orang lain, khotoun, salah, yahtamilu shawab, tapi ada kemungkinan mengandung kebenaran. Jadi ada ruang dialog. Gak bisa. Kalau memaksakan menganggap orang lain sesat, itu namanya Yahudi dan Nasrani. Kan tadi Yahudi dan Nasrani begitu patokan. Jadi yang suka nyesat-nyesatin, ya itu adalah orang Yahudi, itu Nasrani. Walaupun ngakunya Islam tapi karakternya Yahudi. Itu Yahudi, karakternya Yahudi atau Nasrani. Itu yang umat bikin pecah itu di situ. Jadi kita harus paham. Ma'rifat itu terus. Ma'rifat itu. Kenapa? Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu. Contoh umpamanya, satu saja dalam disiplin ilmu kedokteran. Kira-kira ilmu kedokteran sudah selesai atau masih terus berkembang? Jawabnya belum apa-apa ilmu kedokteran. Sampai sekarang masih banyak penyakit yang susah. Menghadapi COVID aja luar biasa. Sampai sekarang udah hampir 3 tahun COVID. Menghadapi COVID aja manusia. Kenapa? Karena ilmu Allah itu la nihayatalah, nggak terbatas. Sementara manusia terbatas. Itulah sebabnya dunia kedokteran itu terus. Nah sekarang ibu-ibu rumah tangga dihebohkan oleh sederetan dari POM yang menarik, ya, apa namanya, obat sirup itu kan, ya, sirup untuk anak-anak, dan itu sangat berbahaya untuk ginjal katanya. Ya banyak yang gagal ginjal, itu berbahaya. Dulu nggak ada yang protes, tapi karena terus diteliti sekarang luar biasa. Dan itu setiap tahun selalu ada, selalu muncul. Makanya kadangkala orang, ya pamannya, kenapa babi itu haram, daging babi itu haram, kenapa? Wallahu alam, hakikatnya nggak tahu. Kalau ada pemahaman itu ada apa namanya, cacing pita dan sebagainya, itu sih itu hanya keterbatasan ilmu. Tetapi ada rahasia apa? Ternyata sekarang di Cina, bagian apa Cina itu yang lockdown pertama, gimana? Sekarang kan di lockdown lagi nih. Gara-gara apa? Gara-gara transaksi daging babi. Itu salah satunya. Itu rahasia Allah subhanallah. Makanya makrifat itu nggak boleh berhenti, terus nggak boleh berhenti. Penelitian itu belum tuntas, dalam hal apapun. Dunia kedokteran, dunia astronomi belum selesai, dunia kelautan belum selesai, jumlah pulau belum selesai. Emang jumlah pulau udah selesai? Enggak. Jumlah pulau itu baru lautan saja, lautan yang kelihatan gitu kan, belum selesai. Makanya tiba-tiba ada pulau yang tenggelam, ada pulau yang muncul, ada pulau yang sedang menjadi, ya, kemudian terus belum selesai. Kenapa? Karena yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu super sibuk. Ya, super sibuk ya. Jadi ini makrifat. Makrifat terus, apalagi makrifatullah. Ya. Memahami Allah itu harus terus-menerus. Memahami tauhid itu harus terus. Memahami syariat itu harus terus. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu terus. Apalah ya tadabbarul Quran. Makanya tafsir belum selesai. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Muhammad itu sudah sempurna, tetapi tafsirnya belum selesai dan tidak akan pernah sempurna sampai hari kiamat. Tafsir, makanya tafsir dibuat. Ini kadangkala baru hafal hadis 10 dengan baca tafsir 1 udah menganggap paling benar, kan konyol ya, konyol, padahal ribuan hadis ya. Saya apa namanya punya tafsir paling nggak 70 tafsir
7 tafsir itu aja udah kagumnya luar biasa antara satu ulama dengan ulama, saling apa namanya, istilahnya saling memberikan wawasan yang berbeda. Ini yang saya pegang, ini An-Nuqatu wal Uyun. An-Nuqatu wal Uyun satu kalimat aja bisa artinya menurut para sahabat beda-beda. Satu kalimat, satu kata saja udah beda-beda. Ya. Kalau apa namanya, iya sangat beda-beda. Ini yang kedua, jadi ma'rifat itu rahasia ma'rifat. Kalau orang dagang terus saja cari ilmunya, dagang terus berjalan. Bagaimana bakso supaya enak? Survei lah, survei kemana-mana, di mana bakso enak, datangi, kemudian kita ngobrol dengan tukang baksonya. Kalau jualan tahu, kenapa ada tahu enaknya? Kita jualan tahu terus, ilmunya terus cari, eksperimen terus lakukan dalam bidang apapun. Ini semuanya orang Islam itu harus begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'rifat itu tidak ada maknanya kalau tidak diikuti dengan syariat. Syariat itu artinya jalan zohiriyah. Jalan zohiriyah ini, jalan zohiriyah. Umpamanya kita mau jadi dokter, syariatnya ya kita masuk kampus daftar, ya. Syariatnya itu. Makanya untuk dapat ijazah harus syariat, sekolah dulu. Kalau nggak sekolah, kalau tiba-tiba punya ijazah gimana? Itu luncat. Nggak bisa, syariat itu harus dilalui, ya. Untuk sarjana itu ya harus, ya paling ada honor, apa namanya, honoris causa gitu kan. Honoris causa itu hanya hadiah saja, tapi jasanya honoris causa, bukan sebagai bukti telah belajar, tidak. Ya. Jadi syariat itu adalah orang mau dapat ijazah ya sekolah, masuk SD, masuk SMP, masuk SLA, masuk perguruan tinggi. Kalau ingin terus, kalau master ya S2, kalau ingin dokter ya S3. Itu syariatnya begitu. Makanya kalau ada orang nggak sekolah kemudian punya ijazah, itu harus dicurigai. Makanya namanya palsu. Asli tapi palsu. Nah ini kita harus tahu ya kayak begitu. Dan sekarang sesungguhnya teknologi sekarang gampang kok. Ya apalagi sekarang, umpamanya, oh nih seorang ngaku doktor, ya doktor. Sekarang nggak bisa dilacak, buka aja YouTube. Ya judul disertasinya apa, diujinya berapa, nilainya berapa, ketahuan. Kalau sekarang ketahuan. Ya. Ujiannya berapa, nilainya berapa, disertasinya apa, siapa yang menguji, ketahuan sekarang. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku. Nah ini syariat namanya. Orang mau dapat rezeki harus tadi hakikat saya dapat. Mau dapat rezeki cari ikan ke laut, yakin saya dapat rezeki. Ya, marifatnya dengan cara mancing apa? Ilmu mancingnya sudah ada. Kemudian syariatnya ya pergi ke laut. Ya, pergi. Marifatnya apa? Ini ikan kakap itu doyannya apa? Kalau ikan kerapu itu doyannya apa? Nah, itu namanya ilmu tuh, marifat. Syariatnya kalau ikan lele itu doyannya apa? Nah sekarang bisa dipelajari di YouTube. Gampang sekarang bisa dipelajari di YouTube itu semuanya. Ikan lele itu doyannya apa? Ya kan? Semuanya itu marifat. Syariatnya ikuti. Kan. Ular itu gimana? Bagaimana buaya menaklukkan buaya, menaklukkan macan itu gimana? Itu ada ilmunya semuanya. Saya kaget tuh. Saya masih ingat apa nama masa kecil saya. Saya miara bajing umpamanya. Tupai, saya biara bajing dari kecil. Ya, saya kasih sediakan kandang aja. Dari kecil karena dari bayi saya pelihara. Itu yang namanya bajing. Ya udah aja saya taruh apa situ pisang, buah-buahan. Saya buka aja tuh anunya. Pintunya buka aja. Dia pergi, nanti sore pulang gitu.
Nah, burung juga begitu, burung gelatik saya udah coba, burung kutilang saya udah coba. Sekarang saya buka YouTube, ada orang ya manggil burung itu gampang banget gitu. Burung-burung liar pun bisa mendekati. Kenapa? Karena tahu saya nggak akan ditangkap. Saya cuma dikasih makan doang gitu sama. Itu tahu burung itu. Nah, itu namanya syariatnya dipraktekkan, ilmunya didapat, syariatnya dipraktekkan. Nah, itu namanya syariat, itu termasuk sholat, termasuk puasa, itu syariat. Hakikat nggak ada yang tahu. Ilmunya sudah ada, makanya diterapkan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Tetapi dalam perspektif kehidupan tidak cukup dengan syariat upaya zahir, tapi harus ada upaya batin. Apa itu upaya batin? Upaya batin itu namanya thariqah. Thariqah. Ada yang secara disiplin ilmu, ada yang secara alamiah. Jadi kalau kita zikir nih, kita mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu namanya thariqah. Bapak-bapak ya punya darah tinggi, tapi keluarga lagi rame-rame makan durian. Kita ingin nih, secara makrifat katanya orang darah tinggi nggak boleh makan durian. Ya, gimana nih? Syariatnya ingin makan durian. Gimana supaya tidak ada efek negatif? Thariqahnya terapkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Makanlah durian itu. Insya Allah dengan thariqah itu netral. Itu thariqah. Jadi jangan terlalu takut, percaya yakin kepada Allah, itu namanya thariqah. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillah. Saya berlindung atas nama Allah, dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Jadi kalau kita keluar rumah membaca itu thariqah namanya. Kita mau tidur, kemudian kita membaca doa, itu namanya thariqah. Ya, zikir-zikir itu namanya thariqah. Semua thariqah. Makanya ada yang disiplin ilmu, jadilah aurad, jadilah wirid. Itu namanya disiplin. Makanya jadi thariqah. Thariqah Naqsabandiyah, ya, thariqah Sajiliyah, thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Itu yang sudah dirumuskan. Ada juga dalam bentuk rotib. Ada rotibul haddad, rotibul atos. Itu sesungguhnya thariqah. Dan itu kita tidak boleh lepas dari thariqah. Makanya kalau ya termasuk mubahalah itu thariqah itu. Thariqah mubahalah. Makanya kalau ada istri dicurigai, ya dia selingkuh tapi tidak ngaku dan sebagainya, terus mubahalah aja. Itu kunci yang terakhir. Mubahalah itu. Makanya mubahalah itu dalam Islam ada. Tapi di Indonesia ada orang mubahalah ditangkap polisi. Ya, karena dianggap melecehkan agama. Jadi ini thariqah. Ya, thariqah. Cuma ada thariqah yang diselewengkan thariqah itu. Coba banyak waktu ilmu kemat itu kan. Itu kan sebenarnya thariqah. Nah, tapi dipakai yang supaya si perempuan itu senang sama kita. Nah, ada yang padahal mintanya kepada Allah. Dengan thariqah saja, bukan dengan kemat. Dengan thariqah minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang punya hati, yang menciptakan hati, yang membolak-balakan hati, ya ciptakanlah si fulan itu kepada saya. Saya berniat baik untuk membahagiakan dia, membangun rumah tangga, insya Allah dilunakkan. Ya termasuk kalau kita menitipkan istri dengan thariqah saja. Ya
ibu-ibu menitipkan suami dengan thariqah saja kepada Allah. Titipkan suami kita kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bertanya, silakan. Silakan. Silakan Pak. Ya, maka. Udah siang ya, saya nggak lihat jam-jamnya di mana. Makanya nggak lihat jam. Ya. Karena mengajarkan ilmu hermeneutika. Ya. Hermeneutika itu adalah tafsir, tetapi bukan untuk Al-Quran. Untuk dikenalnya di barat itu untuk Injil, untuk Taurat. Enggak sesuai dengan Al-Quran, enggak sesuai. Kalau Al-Quran jelas tafsir, namanya tafsir. Ya. Itu yang dikenal di dunia akademis itu. Jadi beda sekali dengan tafsir, beda. Ya. Beda. Ya. Oke. Itu tafsir namanya Pak. Teman tafsir Taurat. Nah, dalam Islam itu nggak dikenal. Cuman ada yang orang-orang Islam yang pakai istilah itu, tapi nggak tepat. Silakan, ada lagi? Ya. Contoh. Di Norwegia itu lagi menerima orang Salafi yang menyatakan adalah Uli. Ini kok sekarang dibulan masalah ini. Ini ada apa dan bagaimana ini makanan harus itu terus dari itu. Ya. Jadi gini, dalam Islam itu ada Al-Quran. Kan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Kalau ada perselisihan di kalangan umat Islam, kembalilah kepada Al-Quran dan kepada Rasul. Rasul itu namanya sunnah. Landasan Islam itu ada 3. Ini landasan Islam ada 3. Apa landasan Islam? Ada 3. 1, ya, Quran. 2, sunnah, al-hadis. 3, ijtihad. Nah, ijtihad ada metodenya. Ada metode qiyas, ada metode ijma. Ya, ada metode ijma. Makanya ada qaul sahabat. Ada ijtihad fardiyah, ada jam'iyah. Nanti berkembang lagi, ada ihtisan, ada masalah mursalah, ya, masalah mursalah, ada masalah mursalah. Itu namanya metode. Itu nggak bisa lepas. Contoh. Rukun sholat ada 13 semuanya. Nabi Muhammad nggak ngajarin rukun sholat 13 juga enggak. Itu namanya sudah ijtihadi. Rukun Islam ada 5. Itu sudah rumusan. Rukun iman ada 6. Itu rumusan. Kalau rumusan itu, tapi substansi tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang dari rumusan. Nah, makanya kalau istihad pasti ada khilaf. Kalau istihad
pasti ada khilaf. Nggak ada ijtihad yang tidak khilaf. Ya, ijtihad. Makanya ijtihad itu semua ijtihad khilaf. Contoh umpamanya, sekarang kalau tafsir ijtihad bukan? Ijtihad. Sekarang kita sholat takbiratul ihram, ada nggak yang Allahu Akbar begini? Ada. Ada yang begini? Ada. Ada yang begini? Ada. Ada yang begini? Ada. Ada yang begini? Semuanya itu dari Nabi, ditafsirkan, dipahami. Nah, kalau dalam fikih namanya fikih, orangnya disebut faqih, ya. Fuqaha itu para ahli ilmu fikih, fuqaha. Makanya fikih itu namanya al-fahmu, paham. Tuh. Jadi, nah sekarang contoh satu ayat zikir nih Pak, zikir. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikron katsira. Hei orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah. Apa zikir artinya? Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Sekarang kalau orang baca qul huwallahu ahad, zikir bukan? Zikir. Kalau kita zikirnya tiap hari baca qul huwallahu ahad 1000 kali, boleh nggak? Diajarkan nggak oleh Nabi? Enggak. Nabi cuman bilang man qara'a qul huwallahu ahad marrotan paka'an nama qara'a sulutsal Quran. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sekali saja, seakan-akan atau sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali sama dengan Al-Quran. Paham? Ini sekarang ada orang membatasi. Sekarang sholawat, surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu. Ya. Orang beriman pun disuruh sholawat. Wasalimu taslima, kan gitu kan? Nah, sekarang sholawat itu artinya apa? Salah satu maknanya sholawat itu mendoakan Nabi. Nabi didoakan. Semoga ya salam sejahtera untuk Nabi kepada siapa? Kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Nah sekarang dilakukan menurut Imam Al-Mawardi nih, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran diberi nama 7 nama dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ada 7 nama. Apa itu? 1, namanya Muhammad, ada 4 kali disebut Muhammad. Yang kedua namanya Ahmad, sehingga Rasulullah sendiri mengatakan ana Muhammad di dunia bisama ana Ahmad, di langit saya namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Yang ketiga namanya Yasin. Jadi Yasin, hei Muhammad itu. Yasin, hei Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Itu. Yang ketiga Toha. Toha ma anzalna alaika. Hei Muhammad, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini ya kepada kamu. Tuh, Toha. Yang ketiga, yang keempat, ya tadi keberapa? Kelima ya. Kelima, Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir.
Nabi Muhammad itu namanya Mudassir. Muzammil, Muzammil. Dan yang ketujuh Abdullah. Jadi Abdullah itu nama Nabi Muhammad. Nah sekarang salatullah salamullah ala toha rasulillah. Nah sekarang bidah nggak itu? Ya enggak, menurut Al-Quran, menurut Imam Malik namanya toha. Jadi kalau salatullah salamullah ala toha, yang dimaksud toha itu siapa? Rasul Allah Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang Yasin itu siapa? Ya Habibillah, kekasih Allah itu Nabi Muhammad. Bukan Yasin, bukan Yasinnya tukang bakso. Ya, bukan si Yasin tukang ketoprak, bukan. Ini perlu ilmu. Jadi nggak bisa sembarangan. Yang nggak diajarkan oleh Nabi, ya bid'ah. Nggak begitu Islam itu. Islam itu nggak begitu. Makanya ulama dulu sehebat-hebatnya ilmunya, wallahu a'lam, selalu mengatakan wallahu a'lam. Allah yang maha tahu hakikatnya, maksudnya hakikatnya Allah yang maha tahu. Nah makanya sahabat-sahabat dulu banyak yang ahli bid'ah kalau didefinisikan oleh kelompok salafi sekarang. Oh itu ahli bid'ah. Contoh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, tolong perhatikan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang ahlu sufa. Ya, tidurnya di emperan Masjid Madinah. Kerjanya zikir, kerjanya menghafal Quran, kerjanya itu aja. Abu Dzar Al-Ghifari satu ketika Nabi Muhammad sedang mendapatkan wahyu, ngobrol dengan malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril ya lagi ngobrol dengan Nabi Muhammad. Iz aqbala Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menghadap. Malaikat Jibril kaget. Akhirnya ngomong, "Hadza huwa Abu Dzar Al-Ghifari ya Muhammad." Ini kan si Abu Dzar Al-Ghifari. Malaikat kenal. Nabi Muhammad kaget. Kamu tahu itu Abu Dzar Al-Ghifari? Ya. Jadi Nabi Muhammad aja kaget. Malaikat kenal sama Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah ditanya, ya emang kamu tahu? Oh, wa asyhuru minna indakum. Abu Dzar Al-Ghifari selebriti, masyhur, terkenal, top di kalangan masyarakat malaikat. Akhirnya Nabi Muhammad penasaran. Ya, bimaza nala hadil fadilah. Sebab apa dia mendapatkan keutamaan seperti itu? Nabi Muhammad tidak tahu. Yang tahu malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ngasih tahu. Ya, huwa sagharahu fi nafsihi, ya, wa kasratu qiraati qul huwallahu ahad. Dia tawadu, dia selalu merendah dan memperbanyak bacaan qul huwallahu ahad. Nggak diajarkan oleh Nabi, ngetop. Itu zikir apa namanya? Zikirnya Abu Dzar Al-Ghifari baca qul hu. Nah sekarang bapak-bapak senang qul a'udzu birabbin nas. Kemudian bangun tidur baca An-Nas. Mau tidur baca An-Nas, di jalan pun lagi jalan qul a'udzu birabbin nas. Boleh nggak? Zikir bukan? Zikir, ingatkan kan a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan manusia, ilahin nas, Tuhannya sesembahan manusia. Ya, Malikun nas, raja manusia. Itu zikir namanya. Jadi silakan mau zikir Allah, 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 silakan. Cuman Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha
illallah. Kalau kita baca ayat kursi terus boleh nggak? Boleh. 1000 kali boleh nggak? Siapa yang melarang? Makanya di sini kita harus buka wawasan itu. Maka kalau Islam yang hanya dipraktekkan oleh Nabi sempit amat. Umpamanya ya habis sholat nih, sholat cuman 33 itu bukan pembatasan, bukan. Paling tidak kau baca itu paling tidak. Sekarang Bapak nggak ada kerjaan di rumah. Di rumah nggak ada kerjaan, nggak ada janji sama orang, ya nggak dagang, mau apa, libur. Kemudian habis sholat duha, baca kulhu 1000 kali, baca kul a'udzu birinas 1000 kali, baca al-falaq 1000 kali, boleh nggak? Ya boleh, nggak bisa dikatakan bidah. Itu kan nggak boleh didawamkan, didawamkan. Kalau mendawamkan yang baik daripada tergoda oleh hal-hal yang meninggal, mendawamkan yang baik. Mendawamkan itu artinya mentradisikan secara terus-menerus, itu namanya mendawamkan. Nggak ada masalah. Wow, Islam itu keren, Pak. Ya, inilah gagalnya orang-orang salafi. Ya, orang salafi itu makanya yang dimakan orang-orang yang nggak ngerti. Ya, yang nggak ada latar belakang pesantren. Ya, kalau latar belakang pesantren, insya Allah. Makanya salafi wahabi sekarang udah mulai nggak laku. Di Mekah itu nggak laku. Contoh umpamanya, ini wahabi salafi di Mekah, sholat tarawihnya berapa rakaat? 20 rakaat. Salafi di sini ya cuma 8 rakaat, 11 rakaat. Kalau di sana kan di Saudi kan 20 rakaat, di Madinah 20 rakaat, di Mekah 20 rakaat, itu sholat tarawih. Ya, tarawih. Nah, sekarang 10 hari terakhir kunut. 10 hari terakhir kunut. 10 terakhir bulan Ramadan itu kunutnya panjang 20 menit. Kalau kita tambah setengah jam boleh nggak? Ya boleh, kenapa enggak? Nah, kalau kita tarik umpamanya biasa kunut Ramadan, kita bawa ke subuh, karena Rasulullah pernah melaksanakan walaupun tidak berlanjut, selama itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada contoh. Urusan mendawamkan itu adalah urusan kebutuhan. Kalau Allah mahdi, Allah madini fiman hadaya. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Kita merasa belum masih banyak hal yang harus dimintai petunjuk, nggak ada masalah. Jadi disitulah kelirunya, di situ kelirunya orang-orang menganggap penafsirannya itu mutlak. Penafsirannya itu mutlak seperti Al-Quran, seperti Al-Hadis, padahal enggak. Jadi enggak seperti. Contoh umpamanya tadi Yasin itu Yasin udah, wallahu a'lam bimuradi. Nah, sementara Nabi Muhammad sendiri mengatakan yang menurut Muhammad bin Hanafiyah, ya, innallaha, ya, sesungguhnya Allah itu samahu, ngasih nama kepada Nabi Muhammad itu bisa ba'ati asma, dengan 7 nama. Dengan 7 nama. Kalau dalam hadis banyak, ratusan nama Nabi Muhammad itu. Kalau dalam hadis. Jadi ya nggak secuplik itu. Ya, kalau contoh umpamanya, ada nggak pakaian Islam dalam Al-Quran? Nggak ada. Mana ada pakaian Islam? Pakaian Islam mana? Pakaian Islam itu menutup aurat, tuh pakaian Islam. Kalau sudah pada potongan, ya, ini pakaian Islam, bukan ini jas. Ini tradisi mana nih?
tradisi barat kan, jas itu pakai. Ini gomis tradisi mana? Tradisi Timur Tengah. Koko tradisi mana? Tradisi Cina. Iya kan, koko. Sarung tradisi mana? Ayo, tradisi India kan? Nah, ya tradisi India, sarung tradisi India. Makanya di India karena tradisi bukan dipakai tempat dipakai sholat, pakai kuli. Kuli-kuli di India di pasar-pasar pakai sarung karena tradisi. Ya karena tidak ada budaya itu yang disebut pakaian budaya. Jadi ini gomis, ini pakaian budaya. Ini tahun kira-kira tahun 70-an, kalau ada orang Islam pakai peci putih, pamali kamu. Ya, kamu belum haji. Iya kan, saya masih ingat waktu kecil. Ya, saya ada paman saya naik haji, saya dikasih, dipakai. Ya, pamali katanya. Nah, kalau sekarang kan doa. Ya, siapa tahu doa kita haji kan begitu. Kalau dulu pamali nggak boleh, apalagi pakai sorban, nggak boleh tuh dulu. Jadi itu karena itu budaya. Jadi ingat pakaian budaya, cadar pakaian budaya, ya jilbab pakaian budaya, ya sorban ugel-ugel pakaian budaya, ya sama. Makanya termasuk toga itu kan. Para profesor kalau menguji, kalau mau wisuda kan pakai toga, itu budaya, semuanya budaya, bukan pakaian kebesaran. Islam nggak punya pakaian kebesaran. Kebesaran Islam adalah ilmu, pakaian ilmu itulah kebesaran dan ketawaduan. Jadi makanya ada pakaian takwa. Jadi itu Pak. Oke, karena waktu ya, mari kita kapan-kapan lagi kita. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqaa wa lakal musta'an wa lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu wa lakal tiba'a wa lakal batila batila wa lakal sinaba. Allahumma ja'ala hadajaman jabal makruma wa lakal kembali masuk. Allahumma la tada'la nafi maqamin hadadan badila mufarqan wa alhamdulillah haruslah wa la hadadan ila fadailah wa la jahla ila alamka wa la maridun ila syafaikah wa yasabta ya Allah al-akramin Rabbana taqabbal minna as-salim wa tub alaina Ibrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.